Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Septian. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menguji beda lebih dari dua kelompok menggunakan metode Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Nah, oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke mengolah datanya. Nah, di sini jika kalian tidak memiliki datanya, kalian bisa cek link di bawah untuk mencoba data yang link ini berikan. Nah, karena saya sudah, oke. Yang pertama yang kalian lakukan adalah variable view. Terus buat kelompok ini itu kelompok merah. Yang kedua nilai baterai. Nah, sudah. Yang kalian harus perhatikan adalah lalu ke values. Nah, di sini saya udah buat valuesnya, namun saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok pertama itu merupakan merek A. Nah, kemudian kedua misalkan merek B. Tambahkan add. Yang ketiga langsung masukkan ke merek C. Yang keempat lalu bisa masukkan ke di labelnya merek D. Lalu pencet OK. Nah, ingat mengisi valuesnya itu bukan di bagian yang nilai baterai, namun di kelompok merek. Nah, karena saya sudah memasukkannya, nah saya hapus saja terlebih dahulu untuk membuktikan. Nah, untuk kelompok 1 sesuai datanya itu berarti dari nomor 1 sampai nomor 6 masukkan seperti ini. Untuk kelompok 2 berarti mencapai kelompok 11. Yang ketiga itu kelompok C atau kelompok 3 sampai 18. Yang keempat itu kelompok D atau kelompok 4. Nah, seperti ini teman-teman, sesuai datanya sudah pas. Nah, kita periksa lagi untuk mengecek apakah value atau dan nilai kelompok itu sudah benar atau belum. Kalian bisa mengecek lewat value labels, cek aja dan ketahuan hasilnya. Saya sudah sesuai dan langsung aja ke next step. Nah, step selanjutnya itu melakukan tes normality. Nah, kita mulai ke tes normality. Yang pertama, klik analyze, descriptive statics, export. Nah, kita reset dulu. Nah, kelompok merek itu masukkan ke factor list. Yang kedua, nilai baterai itu masuk ke dependent list. Pencet plot, lalu pencet normality plot speed test. Kita continue saja dan kita tunggu hasilnya. Oke, di saya sudah ada hasilnya. Kita baca yang test of normality. Sebelumnya kita copy dulu ke Word untuk lebih jelas. Nah, kita pastikan saja. Nah, di sini kita uji normalitas itu memiliki hipotesis. Hipotesisnya itu bila H0 yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,25, sementara HA akan diterima jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah H0 itu merupakan data distribusi normal.
kedua, berarti HA jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini di kelompok Kolmogorov-Smirnov itu ada yang kurang dari 0,05, yang berarti H0 itu ditolak maka H diterima, yang berarti kesimpulannya data tidak berdistribusi dengan normal. Begitupun yang Shapiro-Wilk. Nah, ada 0,035 itu lebih, berarti ada yang kurang dari 0,05 di merek B. Di uji normalitasnya itu kurang dari 0,01, yang berarti jika salah satu ada yang kurang dari 0,5 maka bisa disimpulkan data itu tidak berdistribusi dengan normal. Maka dari itu kita langsung ke uji Kruskal-Wallis. Nah, kita balik lagi ke SPSS. Lalu uji Kruskal-Wallis ini ketika pencet analyze, lalu non-parametric test, adjusted dialects, yang K independent samples. Nah, kita masukkan nih. Nah, untuk kemasukannya itu yang pertama nilai baterai terlebih dahulu di tes variable list. Nah, yang kedua yang kelompok merek yang isinya 1 atau jika value label-nya berubah menjadi kelompok merek A, merek B, merek C, itu masuk ke grouping variable. Define range, minimumnya sesuai kelompok yang ada. Misal saya memiliki kelompok dari 1 sampai 4, maka minimumnya 1, maksimumnya kelompok 4. Nah, kita continue, pencet Kruskal-Wallisnya, dan oke. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat ada Kruskal-Wallis test. Yang pertama berupa tabel ranks, yang kedua tes statistiknya. Kita kopikan saja terlebih dahulu ke Word. Pisahkan uji Kruskal-Wallis. Sini masukkan ranksnya, yang kedua masukkan outputnya tes statistik. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk hipotesisnya itu Kruskal-Wallis itu kita langsung lanjutkan saja ke tes statistik. Itu kita lihat nilai assumption sig di tes statistik. Yang pertama, jika hipotesisnya itu lebih dari 0,05 maka ada perbedaan, tidak ada perbedaan signifikasi nilai uji, signifikasi nilai merek tersebut. Nah, karena di sini assumption signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan data tersebut memiliki perbedaan signifikasi terhadap nilai-nilai merek tersebut. Nah, kita bisa lihat juga di mean range. Untuk mean range-nya yang paling tinggi itu merek A, yang kedua merek C, yang ketiga merek B, yang keempat merek D. Nah, ini menunjukkan bahwa merek A itu cenderung memperoleh nilai yang lebih besar dan lebih bagus menurut saya. Nah, sementara nilai yang paling kecil itu berada di merek D. Nah, lanjutkan saja, karena data tidak normal itu menggunakan Kruskal-Wallis, namun di SPSS itu otomatis tidak menyediakan post-hoc, maka caranya adalah melakukan uji mean weight mu. Nah, perbandingan berpasangan antar kelompok. Kalian pencet analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke
adjacency dialogues, yaitu pencet yang two independent samples, yang dua ini. Nah, yang pertama kita masukkan seperti tadi nilai baterainya ke test variable list ke kelompok merek. Nah, kayak pencet yang main white new. Nah, divide groupsnya kalian membandingkan kelompok mana dulu. Nah, di ujinya itu harus semua diujikan, misalnya kelompok merek A dan merek B, merek A dengan merek C, lalu merek A dan merek D, merek B dengan merek C, terus merek B dan D, lalu ada merek C dan D. Nah, berarti total saya harus buat ya, sekian. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 terlebih dahulu. Continue kan? Oke. Nah, di sini aja saja yang main white ini. Kopikan yang length dan tes statistik. Pindahkan ke Word. Kita buat yang baru. White. Kopikan saja. Ini untuk tes kelompok 1 versus 2. Nah, kita lihat di assumption seek to tell yang ada di tes statistik. Nah, ini menunjukkan karena kurang dari 0,05 maka yang pertama ada perbedaan signifikan terhadap merek A dan merek B. Nah, di sini. Terus, lalu yang kedua adalah kita melihat min range-nya. Nah, di sini min range-nya itu berada di saya belum copy. Kita lihat lagi ke SPSS-nya. Nah, yang range sini kita copy. Nah, kita lihat min range lebih besar mana antara merek A dan merek B. Nah, merek A ternyata memiliki min range yang lebih besar. Nah, artinya nilai rata-rata merek A jauh lebih tinggi daripada merek B. Selanjutnya kita lanjut lagi ke uji main white new. Nah, kita klik analyze, parametric test, two independent samples. Nah, itu white new. Define groups yang sekarang diganti. Jadi 1 versus 2 udah nih. Ya, sekarang berarti kelompok merek A atau merek 1 melawan kelompok merek 3, 1 versus 3. Nah, kita oke kan. Jangan lupa centang main white new nya. Sama seperti tadi, kita kopikan text nya, bedakan 1 versus 3. Kita copy. Nah, jangan lupa kita copy ini juga tes statistiknya. Nah, sekarang kita lihat assumption seek to tell-nya. Jika kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan
Lalu yang kedua, kita lihat range-nya lebih besar mana min range-nya, merek A, merek C. Nah ternyata min range-nya masih lebih besar merek A. Berarti merek A memiliki yang lebih tinggi. Nah sudah, berarti kita kembali lagi ke SPSS. Nah seperti tadi lagi, sekarang kelompok 1 versus merek kelompok 4. Kemudian parametric test, kita ke two independent samples. Nah, define groupsnya kita ganti 1 dengan 4. Nah ini kita copy, kelompok 1 versus 4. Kedua, range-nya masukkan juga ke tes statistik. Copy. Nah, kita lihat yang pertama itu assumption seatnya seperti sama seperti tadi. Itu jika nilai assumption seat detailnya itu lebih dari 0,05, maka terdapat, jika kurang ya, terdapat perbedaan yang signifikan antara merek A dan merek B. Karena ini kurang dari 0,05, maka terdapat kedua, kita lihat lagi di min range-nya. Min range-nya itu masih tetap lebih besar merek A. Maka merek A memiliki nilai yang lebih besar merek D. Sudah. Nah kita langsung uji lagi antara kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti kita kesini lagi, analyze, dan parametric test, recency dialogues, two independent samples, masukkan define groups, berarti 2 dengan 3, continue, kita okekan. Nah, kita kopikan seperti biasa. Tes statistik kita kopikan. Nah, sama seperti tadi, lihat dulu assumption seat detailnya. Yang pertama, karena lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan terhadap jarak B dan jarak C. Yang kedua, kita lihat lagi min range-nya sama seperti tadi, maka bisa dilihat merek C memiliki rata-rata yang lebih besar. Kembali lagi, saya ingatkan, lihat min range-nya. Nah, kita lihat, maaf ini ada yang sedikit gangguan. Nah, kita lihat 8,43, maka nilai
C lebih besar dari merek. Nah, sekarang kita uji merek 2 atau merek B dengan merek D. Kita klik SPSS non-parametric test, legacy dialogs, two independent sample. Nah, grouping variabelnya kalian ganti di 2 dan 4. Oke, maka keluar hasilnya antara merek B dan merek D. Kita kopikan. Lalu ambil tes statistik, kita copy. Nah, agak sedikit berantakan ya. Nah, kita lihat lagi assumption seek to tell ya. Yang pertama, karena lebih dari 0,05, maka yang pertama tidak ada perbedaan signifikan antara merek B dan merek D. Lalu yang kedua, kita lihat min range-nya, maka bisa disimpulkan maka rata-rata yang paling besar antara merek B versus merek D itu merek B. Maka kita disimpulkan merek B memiliki data besar dari ya. Sekarang untuk yang terakhir berarti kelompok 3 merek C dan merek D. Kita ulangi lagi ke analyze non-parametric test, legacy dialogs, two independent samples, grouping variable, define groups, berarti 3 dan 4. Karena kenapa nggak 3 lawan 2 dulu? Karena sudah tadi diuji lewat grup 1 itu merek B dan merek C, yang berarti uji merek 3, 2 dan 3 itu sudah, jadi tidak perlu diulang lagi. Maka kita continuekan saja. Oke. Copy yang ranks, keluar lagi. Oh, saya lupa nambahin judul. Lalu kita lihat juga di tes statistiknya, kita kopikan. Nah, kita lihat untuk tes statistik dari perbandingan uji kelompok 3 dan 4, maka yang pertama kita lihat seek to tell-nya dulu. Karena kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikasi pada kelompok merek C dan D. Nah, yang kedua, kita lihat min range-nya. Yang paling besar itu merek C daripada merek D, karena perbandingannya 9 dibandingkan dengan 3, maka merek C lebih besar. Maka nilai merek C maksud saya memiliki rata-rata yang lebih besar, rata-rata nilai maksud saya. Sudah diuji semua, uji berpasangan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 dengan 3, kelompok 1 dengan 4, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4, kelompok
3 dan kelompok 4, maka kita langsung masuk ke kesimpulan akhir. Nah, sebenarnya kita bisa lihat lagi ke Kruskal-Wallis yang di awal untuk melihat perbandingannya. Kita lihat ke atas, kesimpulan akhirnya berdasarkan uji Kruskal-Wallis, maka kita simpulkan terdapat perbedaan signifikasi antara empat merek yang diberikan. Lalu mention yang lebih besar. Nah, kita lihat merek A itu memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu merek C di urutan kedua. Di urutan ketiga merek B, terlihat dari min ranknya. Yang keempat, merek D itu yang paling kecil. Maka dapat disimpulkan nilai tertinggi merek di oleh merek A dengan rata-rata 20,5. Sementara paling kecil itu adalah merek D, yaitu 3,80. Nah, karena videonya sudah selesai, maka bisa disimpulkan kembali kalau uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney itu merupakan uji beda lebih dari 2 kelompok jika datanya tidak berdistribusi dengan normal. Makanya dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, lalu ke uji Kruskal-Wallis, lalu uji perbandingan setiap kelompoknya melalui uji Mann-Whitney. Nah, oke, sekian video dari saya. Saya sangat minta maaf sekali jika videonya dirasa tidak jelas dan kurang dipahami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.